Saya tahu relawan Jokowi termasuk Seknas Jokowi ini seksi. Pasti akan ditarik-tarik ke sana kemari oleh para calon yang ingin maju pada pemilihan presiden 2024. Akan menjadi rebutan banyak pihak untuk didekati. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Memuakkan membaca unggahan di laman Presiden Jokowi itu jauh lebih baik dilakukan oleh Pak RT. Paling menyedihkan saat pandemi itu adalah ketika melihat pendukung jualan vaksin melakukan pembenaran sana-sini sementara kita mendengar satu persatu keluarga, kerabat, ataupun sahabat berpulang karena COVID-19. 2 hari yang lalu kematian di Indonesia tertinggi di dunia yaitu 1007. Kemarin 891 dan saat ini 864. Satu kematian adalah malapetaka secara kemanusiaan. 100 kematian per hari menurut ilmu kesehatan sudah lampu merah, merupakan mara bahaya. Memuakkan pula membaca unggahan di laman Presiden yang seperti reporter baru mengabarkan beberapa biji vaksin datang dan berapa akan datang lagi sambil diselingi unggahan berulang-ulang tentang protokol kesehatan. Itu semua bukannya tidak penting, tapi tugas Presiden bukan menghimbau dan mengabarkan. Itu jauh lebih baik dilakukan oleh Pak RT. Masalahnya apa misi strategis Anda dan eksekusinya bagaimana sekarang? Pemerintah seperti sen ke kanan belok ke kiri. Tidak nyambung dengan situasi kesulitan konkret yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Masalah vaksin berbayar itu cermati poin pentingnya. Bukan hanya masalah gratis atau tidak gratis, tapi masyarakat melihat Lord Jokowi tidak berwibawa dan tidak cakap memimpin perlawanan terhadap pandemi. Hati-hati nanti Anda dicap plonga-plongo oleh oposisi. Anda itu dikelilingi orang-orang yang tidak tulus dan menyelipkan motif bisnis di balik kekuasaan dan wewenangnya. Padahal sudah ada panduannya di PBB, COVID-19 Vaccine and Corruption Risk, Preventing Corruption in the Manufacture, Allocation, and Distribution of Vaccine. Pengadaan vaksin itu harus kredibel dan transparan. Caranya antara lain adalah adanya komite independen kebijakan vaksin, program perlindungan jurnalis, whistleblower, penguatan masyarakat sipil, dorongan kampanye pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat, dan ini kunci keterlibatan individu atau kelompok yang beragam dalam proses pengambilan kebijakan vaksin. Lord Jokowi tidak lakukan itu, tapi malah membiarkan serigala-serigala di dalam pemerintahan bebas berkeliaran, mengatur sendiri barang-barang kebutuhan vital global tersebut. Wajar kalau masyarakat berteriak oligarki dan tak peduli apapun kebijakan Anda. Ajakan pemulihan ekonomi pemerintah yang konon untuk memberikan sentimen positif itu omong kosong. Kampanye pemerintah tidak ada dagingnya. Cuma mengulang-ulang angka seperti terompet anak kecil yang tidak terasa di dada masyarakat, yang penghidupannya sulit minta ampun saat ini. Apa pedulinya kita dengan bahasa selangnya Jokowi kemarin di Investor Daily Summit 2021? Pemerintah memastikan proses reformasi dan transformasi struktural ekonomi terus berjalan. Orang biasa tidak mengerti Anda ngomong apa. Bisa jadi Anda juga tidak mengerti apa yang Anda bicarakan itu. Yang kita tahu adalah mau bekerja jalan disekat, mau makan saldo menipis, masih bekerja pun takut PHK. Tinggal di rumah dikejar debt collector. Yang juga kita tahu adalah orang miskin bertambah tapi orang kaya juga bertambah selama pandemi. Laporan Credit Suisse Research Institute 2020 berkata, jumlah penduduk Indonesia dengan kekayaan bersih mencapai 1 juta US dollar atau 14 miliar rupiah atau lebih sebanyak 171.740 orang pada 2020, melonjak 61,69% dibanding 2019, meningkat jauh dari tahun 2014 yang hanya 98.487 orang. Antoni Salim dengan saham perusahaan teknologinya yang melambung pun pemilik Gojek dan Bank Jago. Mungkin beberapa yang kejatuhan berkah selama pandemi. Apalagi Gojek justru disuntik 6,4 triliun rupiah oleh Telkomsel, anak BUMN Telkom. Tapi ingatlah bahwa mayoritas masyarakat megap-megap sekarang. Yang mendesak dan mau kita lihat dari yang katanya orang baik,
seperti Anda itu adalah bagaimana caranya menjaga kematian dan memberikan makan yang hidup dalam situasi seperti sekarang. Menjaga kematian berarti membenahi masalah infrastruktur dan SDM kesehatan yang jelas kewalahan. Memberi makan yang hidup berarti orang tidak lapar serta dipastikan pekerjaan dan juga penghidupan yang layak. Mayoritas masyarakat itu tidak digaji negara seperti Anda para pejabat. Tidak ambil uang dengan tanda tangan di atas kertas berlogo Garuda sambil bangga betul memamerkan harta yang mungkin tercampur hasil korupsi. Tidak terlahir dari keluarga konglomerat yang kemudian digaji negara 50-an juta rupiah per bulan. Seperti sejumlah staf khusus milenial yang sama sekali nggak ada gunanya sekarang untuk menghadapi pandemi. Mayoritas masyarakat itu cari duit sendiri-sendiri di alam liar. Kalau cuma posting anjuran prokes dan melaporkan kedatangan vaksin, kasih aja kepada para calon reporter. Salam ingah-ingih. Rakyat dibiarkan kelaparan dan merasa diperlakukan tidak adil. Tagar 2021 ganti presiden pun jadi trending. Tagar 2021 ganti presiden masih jadi trending di Twitter pada Selasa 31 Juli. Sesuai dengan bunyi tagar, cuit-cuitan dalam tagar ini berisikan sebagai kritik terhadap Presiden Joko Widodo. Kritikan itu sangat beragam namun berpusat pada permasalahan di tengah pandemi COVID-19. Beberapa di antaranya kritikan soal masuknya TKA Cina, kesulitan ekonomi, dan lain-lainnya. Terkait kesulitan ekonomi, netizen mengeluh soal sulitnya mencari nafkah dan sulitnya mencari pekerjaan. Tahun 2009, saya melihat orang-orang di sekitar senang sekali mencari pekerjaan, begitu mudahnya. Dan pasca 2020-2021 di tahun kelulusan, saya sendiri menjerit betapa susahnya lapangan pekerjaan sekali bekerja di PHK karena COVID-19, malang sekali angkatan tahun ini. Gini amat deh ya, lapar bukannya dapat makan, malah dapat semprot dari petugas, kata akun Galang Filipus. Soal TKA, netizen juga mengkritik bahwa mereka diizinkan masuk di tengah pandemi yang memburuk. Sementara rakyat di dalam negeri sendiri justru dibatasi secara ketat oleh pemerintah. Ketika rakyat dijaga dengan ketat, ketika itu TKA diperbolehkan masuk dengan rasa senang. Begitu kata akun 45 Politik. Inkonsisten pemerintah terhadap peraturan yang dibangun membuat banyak dari kalangan masyarakat kecewa dan seperti dianaktirikan di rumah sendiri. Sebagai catatan, ini bukanlah pertama kalinya trending sebuah tagar yang meminta Jokowi untuk mundur. Beberapa hari belakangan juga muncul terkait dengan tagar-tagar seperti Pak Presiden kapan mundur, Pak Presiden menyerahlah, dan lain-lainnya. Seruan yang sama juga pernah muncul beberapa tahun yang lalu, yakni 2019 ganti presiden. Akan tetapi Jokowi jabatannya untuk periode pertama saat itu memang akan berakhir menjelang pemilu 2019.